Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Suara Horor. Sebelum cerita ini saya bacakan, silahkan tekan dulu tombol like, subscribe dan juga lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel Suara Horor. Di tengah kegelapan malam yang menyelimuti, sebuah taksi berwarna kuning melaju dengan cepat di jalanan yang sepi. Pria parubaya yang duduk di kursi pengemudi itu adalah Adi, seorang supir taksi yang sudah puluhan tahun mengemudi di kota ini. Malam itu, langit gelap dan angin berhembus dingin, menciptakan suasana yang mencekam di sekitar Pria yang tenang dan terbiasa dengan berbagai macam penumpang, tidak pernah terlalu memperhatikan siapa yang masuk ke dalam taksi miliknya. Namun, malam itu, sebuah panggilan telepon memberi arahan kepadanya untuk menjemput seorang penumpang di sudut jalan yang terpencil dan gelap. Tanpa pikir panjang, Adi menyetujui panggilan itu dan bergegas menuju lokasi tersebut. Sesampainya di sudut jalan yang sepi itu, Adi melihat sosok seorang kakek berpakaian tua dan kusam berdiri di pinggir jalan. Kakek itu terlihat suram dan misterius, tetapi Adi tetap membuka pintu taksi untuknya. "Kemana tujuanmu, Pak?" tanya Adi ramah. Kakek itu hanya memberikan alamat yang terletak jauh di pinggiran kota. Adi mengangguk dan mulai melaju menuju tujuan, tetapi ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan penumpang barunya itu. Kakek itu duduk diam di kursi belakang tanpa sepatah kata pun, dan wajahnya yang gelap hanya terlihat melalui pantulan lampu jalan yang redup. Selama perjalanan, Adi mencoba mengobrol dengan kakek itu untuk menghilangkan keheningan yang mencekam, tetapi tidak ada jawaban yang keluar dari bibir kakek tersebut. Semakin lama perjalanan berlangsung, Adi semakin merasa tidak nyaman dengan kehadiran penumpangnya yang misterius itu. Ketika mereka hampir sampai di tujuan, Adi mendengar suara aneh yang keluar dari kursi belakang. Suara itu seperti desisan yang menyeramkan, membuat bulu kuduk Adi merinding. Namun, ketika ia menoleh ke belakang, kakek itu masih duduk dengan diam, seolah tidak menyadari apapun yang terjadi. Saat mereka tiba di tujuan, Adi segera membuka pintu taksi untuk kakek itu. Namun, ketika cahaya lampu jalan menerangi wajah kakek itu, Adi terkejut melihat bahwa mata kakek itu berwarna merah menyala, dan senyumnya yang menusuk hati terlihat di bibirnya yang membusuk. Dengan gemetar, Adi menyadari bahwa penumpangnya bukanlah manusia biasa, tetapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tanpa berkata sepatah kata pun, Adi segera memacu taksi menjauh dari tempat itu, meninggalkan kakek itu di belakang. Namun, sejak malam itu, Adi selalu merasa dihantui oleh sosok misterius kakek itu. Setiap kali ia melintasi sudut jalan yang gelap dan sepi, Adi merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Hingga suatu hari, ketika ia melintasi jalan yang sama sekali lagi, Adi melihat sosok kakek itu berdiri di pinggir jalan, dengan senyum menyeramkan di bibirnya yang membusuk. Keesokan malamnya setelah kejadian itu, Adi merasa getir dalam hatinya saat memandang taksi kuningnya yang biasa ia kendarai. Seakan-akan taksi itu telah menjadi saksi bisu dari ketakutan yang ia alami semalam. Namun, sebagai seorang supir taksi yang harus mencari nafkah, Adi tidak punya pilihan selain melanjutkan pekerjaannya. Kembali di jalan, Adi mencoba mengusir bayangan mengerikan yang menghantuinya dengan mengalihkan perhatiannya pada lalu lintas dan suara-suara kota. Namun, ketika panggilan untuk mengambil penumpang datang, Adi tidak bisa menghindar dari perasaan cemas yang menyelimutinya. Kali ini, penumpangnya adalah seorang wanita muda dengan penampilan yang anggun dan misterius. Wanita itu meminta Adi untuk membawanya ke suatu tempat yang jauh dari pusat kota. Meskipun merasa ragu, Adi mengangguk dan memulai perjalanan.
Selama perjalanan, wanita itu tetap terdiam di kursi belakang, sesekali hanya memberikan instruksi kepada Adi tentang arah yang harus diambil. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa dari wanita itu. Matanya yang tajam dan senyumnya yang misterius membuat Adi merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Ketika mereka mendekati tujuan, Adi merasa sesuatu yang aneh. Udara terasa semakin dingin, dan atmosfer di sekitar mereka terasa semakin mencekam. Adi mencoba untuk mengalihkan perhatiannya pada jalan yang di depannya, tetapi kecemasan di dalam hatinya semakin memuncak. Saat mereka tiba di tempat tujuan, wanita itu membayar tarif perjalanan dengan uang yang tidak biasa. Mata uang itu tampak tua dan berlapis debu, membuat Adi semakin merasa tidak nyaman. Namun, sebelum Adi bisa menyampaikan rasa curiganya, wanita itu sudah menghilang entah kemana. Dengan hati-hati, Adi melanjutkan perjalanannya, tetapi ketakutan dan kecemasannya tidak kunjung sirna. Setiap sudut jalan yang gelap membuatnya merasa seperti ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Dan ketika Adi memandang cermin spion, ia melihat bayangan wanita muda tadi tersenyum padanya dengan tatapan yang menusuk jiwa. Dan setiap kali ia membuka pintu taksi untuk penumpang baru, Adi selalu merasa seperti sedang membuka pintu bagi ketakutan yang selalu mengintainya di balik gelapnya malam. Demikian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat sahabat-sahabat yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Suara Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.